kita masih menunggu detik-detik hadirnya Paus Fransiskus ke Istana Negara. Dan saat ini seperti yang Anda saksikan, Detikers, bahwa sudah berkumpul perwakilan-perwakilan negara Indonesia sendiri. Kemudian juga ada dari keuskupan. Ya, dan juga terlihat tadi juga sudah hadir ya selaku pemimpin agama Ignatius Suharyo yang mana juga merupakan uskup agung di Jakarta sejak tanggal 29 Juni 2010 yang sebelumnya menggantikan Kardinal Julius Riyadi Dharma Atmaja sebelumnya menduduki jabatan ini. Ternyata perlu diketahui bahwa Ignatius Suharyo ini adalah Uskup Agung Koadjutor Jakarta. Jadi sepertinya kalau kita lihat di sini juga mereka semua sudah bersiap ya untuk menyambut kedatangan dari Kedubes Vatikan yaitu Paus Fransiskus yang akan segera menuju ke agenda pertama di pagi hari ini tepatnya di tanggal 4 Agustus 2024 yaitu menuju ke Istana Negara Republik Indonesia. Ya, sedikit informasi bahwa tadi juga saya sudah check out ya jam tangan yang digunakan oleh Paus Fransiskus. Baik, apakah selanjutnya Anda akan check out Toyota Kijang Innova Zenix? Belum sampai di tahap itu ya keuangan saya. Iya ya, siapa tahu kan nanti mau bawa stick golf ya kan, Gak jadi ada. muat gitu Gak ya. ada, saya cuma mau update aja bahwa dari harga 170, oh sudah hadir. Sudah hadir ya. Iya. Dengan plat spesial SCV1 ini. By the way kalau ngomongin soal mobilnya sedikit ya ternyata ini ada komen juga nih dari Opung gitu ya. Alias dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan tentu saja selaku Menko Kemaritiman dan Investasi. Jadi memang tentunya Indonesia sendiri sudah menawarkan ya untuk akomodasi dan juga transportasi terbaik dengan keamanan tingkat tinggi untuk setiap siapapun itu kepala negara yang berkunjung ke Indonesia. Termasuk Paus Fransiskus pastinya. Namun katanya memang ini tuh adalah permintaan sendiri dari Paus gitu katanya. Ya beliau mintanya begitu, kami turutin gitu ya. Jadi memang Paus ini hanya minta disiapkan mobil biasa dan ingin menginap di Kedubes Vatikan. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ya Indonesia, aduh apalagi yang namanya hosting Indonesia jadi tuan rumah. Kayaknya mau minta mobil apa aja sebut juga pasti akan ada ya. Yang gak masuk sini juga diadain pasti ada bisa gampang. Apalagi cuma ibaratnya Alphard doang itu kan kayaknya udah jadi standar kenyamanan gitu buat tamu terhormat gitu ya. Bahkan mobil keluarga ternyaman juga. Tapi kayaknya bahkan Paus Fransiskus mintanya di bawah itu lagi gitu level kemewahan yang dilihat dari luarnya. Iya, terutama mungkin harusnya sih yang memang anti peluru begitu ya. Iya. Tetapi kali ini memang Paus Fransiskus memutuskan untuk menggunakan mobil yang terkesan biasa saja. Dan tidak ada pengawalan yang spesial juga. Namun seperti kita saksikan saat ini begitu ya bahwa ternyata pengawal yang memang bisa mendekati mobil beliau adalah justru pengawal-pengawal yang dibawa dari luar sepertinya ya, bukan pengawal dari Indonesia. Ya, dan ini juga sepertinya terdapat ini ya dokumentasi yang dibawa langsung oleh tim beliau juga. Kita bisa lihat, nah ini yuk mungkin yang sebetulnya kita sempat ngira kira-kira bakal ngevlog gak ya. Kayaknya kalau ada ya timnya itu ada tim dokumentasinya sendiri gitu. Yang mungkin ini ya ngambil gambar dari pandangan mata Paus gitu kurang lebih karena selalu berada di dekat-dekatnya. Ya kan tadi dalam mobil pun sepertinya aku melihat bahwa di sebelah beliau ada orang juga yang duduk gitu ya. Dan kita masih belum tahu apakah atau siapakah beliau. Siapakah orang yang kemudian mendampingi Paus Fransiskus yang selalu berada di samping beliau. Karena kan sepertinya tahu kalau kemarin Paus Fransiskus ini duduk di depan begitu ya di samping supir. Kalau hari ini memang Paus Fransiskus duduk di belakang. Bersama orang lain di sebelahnya yang kita masih belum tahu siapa. Iya. Dan ini juga terlihat ya sepertinya adik-adik kita juga sudah mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus dan juga sambil mengibar-ngibarkan bendera negara Republik Indonesia merah putih dan juga bendera Vatikan tentunya untuk menyambut kedatangan beliau yang sepertinya sudah mulai memasuki area lobi dari Istana Negara Republik Indonesia. Ya, seperti yang kita lihat juga bahwa di layar kita bisa melihat ada pengamanan gitu ya dengan menggunakan dasi yang berbeda. Sepertinya dasi ini juga mencerminkan tingkatan mungkin ya. Siapa saja yang boleh mendekati mobil tersebut gitu, ada siapa aja. Oh ternyata beliau ada di depan ternyata. Depan, iya betul. Karena sepengetahuanku kalau yang biasanya pakai kursi roda itu duduknya biasanya di depan. Oh, I see. Kecuali kalau misalnya memang ada kursinya yang bisa keluar sendiri itu, yang bisa dipunyain sama Alphard. Nah itu biasanya di belakang baru. Karena itu kalau itu udah biasa kursinya jadi kursi roda juga, jadi tinggal langsung didorong begitu. Iya. Bapak Jokowi juga sepertinya sudah menunggu dan juga menantikan
Paus Fransiskus, dan luar biasa ya, ini juga dari kemarin juga dibahas habis-habisan. Jadi Paus Fransiskus ini dari kemarin ketika mengendarai kendaraan ini, beliau membuka kaca selebar-lebarnya. Ya. Bahkan tidak ada sedikit pun kaca yang keluar gitu ya, yang agak menutup sedikit pun tidak sama sekali. Jadi totally beliau itu mengacungkan tangannya, ini aja aku ngomongnya belum merinding. Bayangkan bahwa selama ini kita melihat misalnya beberapa orang itu seringkali hanya membuka setengah aja gitu kan. Kalau Paus Fransiskus itu nggak bukanya full. Bener, dan gue ngebayangin ya, karena kemarin beberapa titik itu yang memang diketahui juga menjadi jalur yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus, terutama di Bundaran HI. Itu ternyata juga udah banyak banget warga yang menyambut, standby, dan juga berharap untuk bisa mungkin pandang-pandangan mata gitu ya sama Paus Fransiskus dan juga dadah-dadah. Nah kemarin juga sempat tertangkap tuh ada gambar seorang biarawati yang sepertinya memang sudah menunggu kedatangan beliau. Dan begitu Paus lewat di depannya, beliau mungkin bisa melihat wajahnya dengan jelas karena Paus selalu membuka kaca mobilnya ya yang di sisi beliau. Itu ada banyak banget fotografer yang mengabadikan momen betapa biarawati tersebut terharu dan menangis bisa menatap langsung Paus Fransiskus yang pada kesempatan tahun 2024 ini bisa berkunjung ke Indonesia. Luar biasa banget ya. Ini juga satu bukti nyata, lihat anak-anak kecil ini sebahagia itu bisa melihat Paus Fransiskus, bahkan mereka sampai berteriak begitu ya. Saking mereka bahagianya bisa bertemu dengan Paus Fransiskus. Itu dia. Ya, saat ini seperti yang kita lihat di layar bahwa Paus Fransiskus sedang menuruni mobil Zenix untuk kemudian duduk di kursi roda yang sudah dipersiapkan untuk beliau. Dan sepertinya akan langsung dibawa untuk bertemu Bapak Jokowi dan kemudian duduk di depan Istana Negara seperti yang tadi kita saksikan di awal begitu ya. Iya. Baik, sepertinya kita sudah bisa melihat Paus Fransiskus dengan jelas sudah keluar dari mobil dan juga menyalami beberapa anak yang berada tepat di sekitar beliau, tepatnya yang ada di sebelah kirinya. Wah, ini kesempatan yang luar biasa banget. Aduh, senang banget ya bisa bersalaman juga. Dan aku salut sih sama penjaga-penjaganya juga ya, karena penjaga-penjaganya memperbolehkan kayak ya udah tahu Paus Fransiskus seperti itu begitu, jadi ya udah dipersilahkan gitu. Betul. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata Ignatius Suharyo juga turut mendampingi, dan ini sekarang beliau sedang bersalaman dan berjabat tangan dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo yang langsung menyambut kedatangannya di Istana Negara. Ya, berjalan berdampingan dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Kita lihat. Nampak akan langsung segera memasuki ruangan acara ya. Atau mungkin menduduki tempat duduk yang tadi sudah disediakan. Yang sudah tersedia 2 kursi begitu. Wah, jujur aku speechless sih. Betul sekali, ini momen yang luar biasa ya. Gak kayak bahkan sampai kerasa gitu hangatnya beliau untuk hadir menyapa anak-anak kecil yang tadi ada di jalan begitu ya. Dipersiapkan untuk menyambut beliau, dan bahkan seperti yang kita saksikan sekarang tidak ada penjagaan yang luar biasa yang kayak nggak boleh sampai ada yang nyentuh beliau apa segala juga nggak ada, ya udah gitu. Betul, dan ini jujur ya di momen seperti ini kita penasaran banget ya beliau bisik-bisik apa gitu ya bersama dengan Pak Ignatius Suharyo atau mungkin juga dengan Pak Presiden Jokowi. Ya sepertinya upacara penyambutan akan segera dimulai. Ya tentunya beliau akan kemudian mendapatkan tempat duduk yang sudah disediakan saat ini, tepat berada di Istana Negara. Berjajar di sana ada beberapa pejabat negara Republik Indonesia dan juga Keuskupan Agung yang sudah berdiri. Ya, kita sudah lihat juga sudah berdiri bersanding Paus Fransiskus dan juga Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, kita akan langsung bergabung bersama live dari sana. Silakan.
Kuda kiri senjata. Halt. Maju. Jalan.
tiba di jumlah. Ya, saudara, tadi kita sudah simak upacara penyambutan sebagai ucapan selamat datang kepada Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus yang dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Selanjutnya, Iya, detik inilah dia momen bersalaman antara Pak Presiden Joko Widodo dan juga Paus Fransiskus yang sepertinya tadi sudah menyalami ya apa namanya uskup-uskup dari beberapa yang hadir juga, terutama Uskup Agung dari Republik Indonesia Ignatius Suharyo juga tadi terlihat bersama dengan mereka, dan juga tamu kehormatan atau pemimpin-pemimpin bangsa kita dalam bentuk menteri ya, alias presiden dan juga kabinetnya. Tadi juga sepertinya ada momen yang ini ya, momen yang terpotret, yaitu adalah momen di mana sepertinya Pak Jokowi kelihatannya memperkenalkan presiden terpilih yaitu Pak Prabowo ya, gitu. Jadi apa namanya, ini adalah satu lagi momen di mana kita bisa melihat bahwa sepertinya ini adalah era di mana pesta demokrasi dalam hal pergantian presiden ini terasa sangat mulus dan juga sangat baik transisinya ya, di mana setiap ada acara-acara internasional maupun yang bertemu dengan pejabat-pejabat negara atau mungkin level tertinggi dari negara, itu pasti ada perkenalan antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan sepertinya sudah berakhir begitu ya penyambutan dari Paus Fransiskus yang telah hadir di Istana Negara, di mana saat ini Paus Fransiskus memang dijadwalkan akan bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo dan akan melakukan perbincangan begitu ya, ngobrol sampai dengan tepat pukul 10:35 waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih belum tahu juga apakah kemudian perbincangannya kemudian bisa kita ikuti alias memang terbuka untuk umum gitu ya, atau memang akan dilakukan secara tertutup. Dan untuk membahas apa saja mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Yusa. Begitu. Itu dia Detikers ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita mungkin melihat lagi nanti apakah ada sesi yang memang sengaja dibuka untuk umum gitu ya, atau ini benar-benar hanya sesi tertutup saja, dan nanti mungkin kita bisa laporkan lagi ketika mereka sudah beres pertemuannya atau mungkin sudah setelah selesai berbincang-bincang di ruangan tertutupnya. Nah, ini juga sepertinya terlihat sedang menandatangani sesuatu ya. Tapi ngomongin soal tanda tangan, jangan lupa Detikers ya untuk beli loh perangko eksklusif keluaran dari PT Pos Indonesia. Yang mana ini ada spesial PT Pos Indonesia ya, yang mana ini adalah perangko keluaran spesial dari Paus Fransiskus yang kemarin pada 2 hari lalu itu sudah diresmikan bahwa sudah rilis. Dengan harga yang sama Rp4.000 saja seperti perangko-perangko lainnya. Ya lumayan tuh dikumpulin tuh, siapa tahu nanti berapa tahun ke depan justru bakal jadi dicari langka, ya. betul. Momen pada saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Oh, sepertinya ada yang udah tertarik juga ya tim kami ya. Ada Anastasia dan Aryo ya. Di Di e-commerce juga ada. Coba kita cek ya. Di kantor pos terdekat katanya udah dijual. Iya, mending ini aja. Artikel cara membeli perangko. Kan di e-commerce dijual. Oh, perangko Paus Fransiskus. Nah, sudah ada nih penampakan-penampakannya ya. Sepertinya yang online belum muncul ya.
Tapi kamu kalau misalnya mau beli langsung, mending menurut gue beli langsung ya. Sambil lihat experience dan siapa tahu kalau datang langsung ke kantor pos cabang terdekat, kamu bisa sekalian beli perangko yang lain juga. Gak cuma yang edisi Paus Fransiskus saja. Ya, memang setelah ini masih ada jadwal-jadwal lainnya juga dari Paus Fransiskus. Salah satunya mungkin nanti akan bertemu juga dan menyapa kita semuanya begitu ya melalui kendaraan. Di mana kendaraan itu sendiri seperti yang disampaikan kemarin akan menaiki maung. Bukan maung beneran, bukan tentunya. Tapi dari Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta, mengatakan kalau Paus ini akan naik maung saat menyapa umat pada Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta besok ya. Paus Fransiskus ini akan menggunakan mobil nasional buatan PT Pindad, yaitu maung MV3, untuk inspeksi menyapa umat dalam acara Misa Suci di GBK. Mobil ini sendiri sudah dimodifikasi dengan penambahan rooftop untuk perlindungan dari panas dan hujan. Edwin menerangkan persiapan kendaraan taktis maung MV3 ini sesuai dengan arahan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di mana nantinya akan diawasi langsung oleh Komisaris PT Pindad Letjen TNI Purnawirawan Putranto yang bekerjasama dengan tim dari Tahta Suci Vatikan. Dijelaskan kendaraan maung ini dipersiapkan sejak bulan Mei 2024. Ya, Detikers juga dari kemarin mungkin nih ya buat kamu yang baru bergabung, ini tuh kan lagi heboh banget ya seluruh Indonesia karena Indonesia sekali lagi mungkin sebuah fenomena yang luar biasa buat Indonesia, didatangkan oleh langsung Paus Fransiskus yang terbang dari Vatikan sana, dan ini sekali lagi adalah penerbangan terjauh yang pernah dilakukan oleh beliau. Jadi mungkin kalau teman-teman lebih familiar gitu ya, kalau di luar negeri sana dipanggilnya itu Pope Paus itu. Nah, kenapa kira-kira begitu di Indonesia disebutnya Paus gitu ya? Mungkin dulu sempat familiar juga dengan nama-nama Paus sebelumnya, ada Paus Paulus dan kali ini adalah Paus Fransiskus. Jadi memang dalam bahasa Inggris ini gelar formal yang diberikan dalam bahasa Inggris adalah Pope, tapi artinya memang adalah Uskup Roma atau Kepala Gereja Katolik Roma. Nah, makanya sekarang kalau di Indonesia ditranslate jadinya Paus. Kalau di ajaran Katolik, ternyata Paus itu tuh dianggap sebagai penerus Santo Petrus yang merupakan kepala para rasul. Itu kalau misalnya dikutip dari Britannica ya. Dan juga sebagai pemimpin gereja Katolik di dunia, Paus ini dinilai memiliki kekuasaan penuh dan tertinggi atas yurisdiksi gereja universal dalam hal iman, moral hingga pemerintahan gereja. Dan agama Katolik sendiri FYI pertama kali masuk Indonesia itu di tahun 1512. Ya, berarti sudah 6 abad yang lalu ya. Dan saat itu Portugis sedang mengusung misi 3G-nya. Apa? Gold, Glory, dan juga Gospel. Ya, kemarin juga baik yang bertanya tuh kan Paus Fransiskus ini kemudian akan bertolak begitu ya ke beberapa wilayah lainnya juga. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga nanti akan ke Papua Nugini. Dan ternyata yang menarik adalah karena salah satu artikel menyebutkan Paus Fransiskus ini akan mencarter pesawat Garuda Indonesia untuk bertolak ke Papua Nugini. Pimpinan Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus konon katanya akan bepergian begitu ya ke wilayah-wilayah lainnya, tidak hanya di Indonesia. Dan Indonesia sendiri saat ini menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian tur Paus Fransiskus di kawasan Asia Pasifik. Setelah Indonesia, beliau akan melanjutkan perjalanannya ke Port Moresby dan juga Vanimo di Papua Nugini dari tanggal 6 sampai dengan 9 September 2024. Dan yang menarik adalah karena Paus Fransiskus untuk menuju ke Papua Nugini ini akan menggunakan maskapai kebanggaan Indonesia, Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengkonfirmasi hal tersebut. Insya Allah menggunakan Garuda Indonesia gitu katanya. Dan Irfan juga menegaskan penerbangan ke Papua Nugini ini bukan penerbangan komersial yang digunakan Paus Fransiskus dari Roma ke Italia, tidak, tapi pakai Airbus 330 gitu katanya. Iya, dan kemarin juga setelah
turun dari pesawat yang beliau gunakan, terbang langsung dari Vatikan begitu ya. Potretnya menggunakan baju yang serba putih, ini tentunya juga menjadi sebuah sorotan. Sampai dengan hari ini juga ternyata masih menggunakan baju berwarna putih juga. Nah, Detikers, jadi kalau misalnya kamu sudah mendengar tentang cerita kesederhanaan beliau begitu ya, yang memang sesuai dengan request beliau, mau dijemput pakai mobil Toyota Kijang Innova Zenix aja, kemudian nginepnya juga nggak di hotel tapi di kedubes Vatikan gitu ya. Kita mungkin mau cari tahu nih makna dari baju putih yang dikenakannya juga, karena memang beliau kayaknya semuanya tuh align gitu ya dengan image-nya yang sangat penuh dengan kesederhanaan. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin soal baju warna putih gitu ya, baju warna putih ini tuh memang selalu beliau pakai kemana-mana dan selalu menjadi kesehariannya beliau sejak Maret 2013. Dan pakaian tersebut selalu berupa terusan putih yang jatuh hingga semata kaki dan selalu dipadu-padankan dengan celana panjang hitam atau sepatu formal senada sebagai bawahannya. Kalau misalnya di bagian bahu ya, itu cash pocket terdapat mozeta tadi kalau kita perhatikan, dan juga ada semacam jubah pendek sedada yang simbolnya ternyata itu adalah simbol otoritasnya sebagai paus. Beliau juga terlihat memakai penutup khas kepala. Nah, itu yang kalau kamu lihat gitu ya. Karena ini agak unik gitu ya. Dia bagiannya tuh cuma ditutup di bagian kepala sebelah situnya, di bagian senternya banget. Yaitu itu adalah ternyata penutup kepala khas rohaniwan gereja Katolik yang dikenal sebagai Zuchetto gitu. Jadi katanya ternyata kalau dilansir dari Time juga hanya seorang paus yang boleh memakai Zuchetto berwarna putih. Makanya kalau kita lihat yang lain tuh biasanya kalau nggak hitam merah, merah marun ya. Oke, informasi lainnya mengenai Paus Fransiskus dan juga perjalanannya selama 2 hari ke depan begitu ya. Kita masih akan informasikan pada Detikers semuanya. Setelah satu ini tentunya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.